Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Perkenalkan, saya di sini sebagai mediator yang mana ditunjuk untuk menangani kasus sengketa waris. Nama saya Muhammad Sagaf dan kali ini saya akan menjadi mediator mengawal jalannya mediasi kali ini. Sebelum kita lanjut, mohon untuk memperkenalkan dirinya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya di sini Muhammad Fanda, datang bersama istri saya Ibu Gina sebagai penggugat. Masnya? Perkenalkan, nama saya Arwan Supagi, datang kemari bersama istri saya Umi Mumtaz sebagai tergugat. Dengan menganut terpaku pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 2008 mengenai mediasi, maka mari kita selesaikan sengketa ini dengan kepala dingin. Jangan sampai ada emosi, jangan sampai ada permasalahan yang berujung panjang. Kalau bisa keluar dari ruangan ini, masalah sudah selesai, gitu ya. Baik, nanti jangan ada yang menyela perkataan. Saya persilahkan untuk berbicara, untuk menceritakan atau menjawab dari pertanyaan yang saya ajukan. Untuk yang pertama, monggo Mas Ivanda, ceritakan kira-kira apa permasalahannya. Ya, jadi gini Pak Mediator, bahwa saya dengan masalah ini kakak beradik. Nah, semenjak ayah kami Bapak Sumanto ini meninggal, almarhum Ayah Sumanto ini meninggalkan harta warisan. Nah, harta warisan tersebut seharusnya bagi saya dibagi menjadi 2 sama rata. Namun di sini adik saya Mas Alwan ini meminta lebih seperti itu. Baik, untuk Mas Subaki, monggo diceritakan. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menceritakan mengapa saya meminta hak warisnya lebih banyak dari kakak saya. Jadi begini Pak ceritanya. Pada saat ayah saya sakit, mulai dari sakit ringan sampai sakit keras, kemudian sampai beliau meninggal, semua itu saya yang merawat, saya yang mengurus beliau, saya juga yang memenuhi kebutuhannya. Di situ saya bersama istri saya. Kalau bapak-bapak sekalian, bapak juga kakak saya tidak percaya, bisa menanyakan pada istri saya. Iya Pak, emang benar suami saya itu kita lah yang merawat bapak sebelum sakit, dari sakit ringan sampai parah sampai beliau meninggal itu kami berdua yang merawat. Sedangkan dari Mas Rifki Ivanda dan mbaknya sendiri tidak pernah namanya merawat, bahkan menjenguk pun tidak pernah sama sekali. Jadi dari kita, saya sebagai istri dari Mas Alwan, saya membenarkan apa yang dikatakan Mas Alwan. Jadi emang Mas Alwan memiliki hak untuk mendapatkan lebih banyak dari Mas Panda. Karena kenapa? Karena kamilah yang merawat bapak dari sakit ringan sampai meninggal, kayak gitu Pak. Baik, Mas Ivanda, dari pernyataan Mas Subaki bisa diperjelas lagi lah. Ya Pak, jadi gini, pada saat bapak sakit-sakitan memang saya benar tidak bisa menjenguk, tidak bisa merawat. Namun pada saat itu memang saya benar-benar tidak bisa pulang ke kampung karena posisi saya ada di Bandung. Saya ikut dengan istri saya Pak, saya bekerja. Nah, pada saat bulan November, pada saat itu bapak sakit-sakitan, memang saya mendapatkan lemburan dari kantor sehingga memang saat itu belum bisa pulang ke kampung ketika bapak saya sakit. Di sini saya akan menjelaskan alasan dari kami kenapa tidak datang ataupun mengurus bapak dari suami saya, karena kami berdua dalam keadaan karantina dikarenakan pada waktu itu kota kami berada pada zona merah dan
kami pun tidak bisa berangkat untuk menjenguk ataupun mengurus bapak dari suami saya, begitu Mas. Oke. Terus kenapa kok harus dibawa ke pengadilan? Kenapa harus digugat adiknya Mas Panda? Jadi begini, nah saya sebagai anak resmi dan saya kan memang kakak dari Mas Alwan juga kita berdua anak dari Bapak Sumanto. Jadi ya kenapa saya membawa kasus ini ke pengadilan, ya saya inginnya dibagi rata, tidak seperti yang Mas Alwan inginkan, yaitu Mas Alwan itu ya inginnya Ya nggak gitu dong Mas, masa? Mbaknya mohon diam dulu, tunggu sampai Mas Panda selesai. Ya. Monggo Mas Panda dilanjut. tidak seperti yang Mas Alwan inginkan. Mas Alwan itu inginnya lebih karena Mas Alwan bilangnya mempunyai jasa lah. Sedangkan kalau saya sendiri dibagi rata 50%, 50%. Benar apa enggak itu Mas sebagai kenapa kok harus dibagi tidak sesuai gitu? Ya menurut saya itu wajar Pak. Soalnya kenapa? Soalnya dari kakak saya sendiri pada saat ayah saya sakit, dia tidak menengoknya, dia tidak memberi kabar. Apakah itu pantas untuk seorang anak? Jadi ya ketika ayah saya meninggal, ya wajar kalau saya meminta hak waris saya itu lebih banyak dari kakak saya. Gitu Pak. Iya benar Pak, apa yang dikatakan suami saya. Suami saya juga udah mengeluarkan banyak uang. Ya emang kita tidak mengungkit berapa uang yang udah kami keluarkan, tapi setidaknya dari pihak Mas Panda mengeluarkan uang lah. Zaman sekarang kan bisa ditransfer atau apapun itu, tapi pada kenyataannya mereka tidak memberikan uang sebesar pun kepada bapaknya gitu. Iya, jadi kan masa tiba-tiba pada saat ayah saya meninggal, beberapa minggu lah, kakak saya datang menanyakan hak warisnya Dan meminta dibagi rata. dan meminta dibagi rata. Saya. Otomatis saya marah, saya nggak terima, saya nggak setuju dengan permintaan dari kakak saya itu. Baik, dari cerita yang diceritakan oleh Mas Ivanda sebagai penggugat dan juga Mas Subagi sebagai tergugat, sebenarnya Mas Panda itu ya sayang lah sama almarhum Pak Sumanto. Cuma karena keadaan kotanya sedang mengalami zona merah sehingga terhalang untuk pulang. Nah, dari Mas Subagi, memang keadaan sekarang tidaklah susah seperti dahulu. Harus secara langsung bertemu memang tidak harus, karena telah ada mempermudah lah jalan keluarnya, mempermudah ada yang transfer dan sebagainya. Bisa dikatakan Mas Subagi dan juga Mas Ivanda sebagai kakak adik ya saling menyayangi untuk orang tuanya almarhum Pak Sumanto. Kan tetapi bisa dikatakan karena miskomunikasi sehingga belum dapat titik temu dari masalah tersebut. Kira-kira solusi yang terbaik itu yang seperti apa yang diharapkan dari Mas Ivanda? Saya tetap seperti yang tadi Pak, bahwa kita sama-sama anak kandung dari Bapak Sumanto. Saya mintanya 50%, 50% seperti itu. Mas Subagi, kira-kira dengan gugatan atau yang diminta dari Mas Panda 50% itu gimana? Saya sendiri tidak setuju Pak. Kalau semisal iya mau dibagi rata, saya nggak setuju. Kalau semisal ia tetap mau meminta hak warisnya, ya pasti saya lebih banyak. Ya 70%, 30% lah untuk harta waris dari ayah saya. Gitu. Kalau kita kan karena almarhum Pak Sumanto hidup di Pekalongan, adat atau kebiasaan Pekalongan itu kurang lebih karena anak dari beliau Mas Ivanda dan juga Mas Subagi laki-laki, umumnya kalau adatnya itu dibagi rata atau 50%, 50%. Akan tetapi melihat kasusnya itu Mas Ivanda sewaktu almarhum Pak
Sumanto wafat, belum ada di lokasi, sehingga Mas Subaki merasa memiliki hak lebih atas harta tersebut. Jadi tidak pantaslah untuk seorang saudara kandung, apalagi kakak adik kan, bertengkar hanya merebutkan hak waris, yang mana harta tersebut bisa dicari. Sementara kalau saudara kan susah untuk mempersatukan. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Ivanda, mau enaknya gimana, karena berhubungan Mas Subaki juga adik kandung Mas Ivanda sendiri. Baik Pak, gini, saya sebelumnya mohon maaf kepada adik saya dan istri Mbak Umi. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Memang pada saat itu saya mengakui kesalahan saya, dan saya sebenarnya sangat menyesal karena pada saat bapak saya sakit, saya belum bisa menjenguknya seperti itu. Namun di sini saya meminta, memang kalau harta waris yang memang diminta agar 50%. Saya meminta maaf, saya juga menyesal. Pada saat itu saya sebenarnya ingin pulang, namun keadaannya belum bisa memungkinkan. Saya sayang kepada orang tua, sebagai anak juga sangat sayang kepada orang tua. Bagaimana untuk Mas Subaki? Setelah mendengar penjelasan dari Pak Mediator, kemudian dari kakak saya, ya saya mencoba mengikhlaskan, juga saya memaafkan perbuatan dari kakak saya. Akan tetapi jika kakak saya tetap meminta 50%, oke lah, saya setuju. Dengan alasan tadi, kalau masalah adat hak waris itu 50% atau dibagi rata antar saudara laki-laki, yang masalah. Tapi ya saya pribadi meminta pengertiannya lah dari kakak saya. Saya tidak meminta jasa. Mungkin kayak gini Mas, dari suami saya itu tidak meminta namanya imbal balik lah, orang namanya kan buat orang tua sendiri. Tapi setidaknya dari Mas Ivanda memiliki rasa kebijakan lah, orang kami yang merawat, masa Mas Ivanda nggak mau memberi sepeser pun buat adiknya kayak gitu. Kami kan yang mau merawat bapak, membiayai bapak di rumah sakit kayak gitu. Setidaknya kan Mas Ivanda dan istri memiliki rasa lah sedikit buat kami gitu ya. Emang kami tidak meminta, tapi setidaknya kalian memberilah kayak gitu. Ya bisa ditengahi kalau ya Mas Ivanda sebagai kakak kandung, kakak asli dari Mas Subaki, layaknya seorang pengganti dari orang tua lah, mengayomi, membimbing, memberi contoh yang baik. Akan tetapi Mas Subaki juga sebagai seorang adik harus lebih menghormati Mas Ivanda sebagai seorang kakak. Jadi bagaimana itu Mas Ivanda? Iya Pak. Iya, terima kasih pada Mas Alwan dan istrinya sudah mau memaafkan saya, dan terima kasih atas pengertian sehingga masalah ini hampir selesai. Tadi kan Mas Alwan bilang menyepakati bahwa akan dibagi harta warisannya dari almarhum Pak Sumanto itu 50%. Setelah saya hitung dan memang saya ketahui dan istri saya bahwa jumlah keseluruhan dari harta waris Bapak Sumanto itu ada uang itu total ya sekitar ada 100 juta, kemudian ada juga tanah ada 100 hektar lah seperti itu. Nah, maka dari itu saya sebagai kakak berterima kasih kepada Mas Alwan dan Mbak Umi. Maka dari itu tidak apa-apalah saya mendapat jatah 40% dan Mas Alwan dan istrinya Mbak Umi ini mendapat 60% dari total harta warisan almarhum Bapak saya Sumanto. Baik, karena Mas Ivanda yang pertama tadi sudah mengakui kesalahannya, dan juga Mas Subaki juga sudah memaafkan dan juga sudah mengikhlaskan, dan juga Mas Panda tadi juga sudah mengatakan ikhlas juga
jika dihitung lah 60 banding 40. Bagaimana itu Mas Subagi? Baik, saya setuju dan saya menerimanya dengan ikhlas. Untuk selanjutnya dari kakak saya, apabila ada dari keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, janganlah gitu, maksudnya sekali menanyakan kabar keluarga, kalau bisa sih menengok gitu Mas. Jangan mengabaikan. Berarti untuk kasus sengketa waris, Mas Panda dan juga Mas Subagi sudah menemui titik temu ya? Iya. Dengan kesepakatan Mas Panda mendapatkan jatah warisnya almarhum Pak Sumanto 40% dan juga Mas Subagi 60%. Ada yang masih keberatan nggak? Maaf Pak, mengelak sedikit. Kan dari aturan pembagian waris tadi seperti yang Bapak katakan itu kan 50% 50%. Ya saya sudah mengikhlaskan 50%. Jadi kalau dari bilangannya dari kakak saya ini janganlah katakan 40%. Jadi untuk hadiah penghargaan karena saya sudah merawat ayah saya, ya nanti saya mau bahas pribadi saja dengan kakak saya ini. Oke, berarti untuk masalah tetap untuk harta warisan tetap dibagi sama, bagi rata, dan nanti untuk sisanya bisa diselesaikan di luar secara keluargaan. Baik, untuk meyakinkan, monggo untuk bisa berjabat tangan, jangan sampai ada pertengkaran di antara keluarga, karena runtuhnya sebuah keluarga akan menghancurkan keturunan kita nanti. Baik, monggo bisa berjabat tangan, jangan sampai ada persoalan. Baik, terima kasih. Untuk kasus ini berarti kita sudah selesai. Mohon untuk bisa menandatangani berita acara untuk pada ini Mas Ipanda. Baik, terima kasih untuk Mas Subagi sebagai tergugat. Oke. Mungkin itu yang dapat saya laksanakan sebagai mediator antara kasus sengketa waris Mas Ipanda sebagai penggugat dan juga Mas Subagi sebagai tergugat. Kita sudah menyelesaikan kasus ini dan tidak usah menempuh jalur hukum untuk selanjutnya. Berarti kita sudah selesai di mediasi. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk bisa meninggalkan dengan pikiran yang dingin tanpa harus ada emosi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.